Oke, thank you so much teman-teman sudah datang dan semangatnya. Selamat datang di Indodax Talk Show Multi-Chain Showdown. Perkenalkan nama aku Elis dari Blog Dev ID yang akan nemenin teman-teman sampai sesi acara nanti. Nah teman-teman, kan kita tuh Indodax Talk Show itu ada ya setiap bulan. Cuman konsep bulan ini tuh kita agak sedikit berbeda karena seperti yang kita tahu, Web3 industry ini semakin lama semakin berkembang dan itu nggak cuma di sisi trading aja tapi juga building the project. Nah hari ini kita mau kenalan lebih lanjut nih sama masing-masing project global yang juga udah mulai ekspansi ke Indonesia. Yang hari ini kita bisa lihat di sini ada Base, Super Team dari Solana dan juga dari List. Jadi nanti kita akan ada sesi panel session, tapi sebelumnya kita nanti akan kenalan dulu masing-masing sama satu-satu chain-nya. Oke? Oke. Nah by the way nanti di akhir acara kita akan ada Q&A di sesi panelis nanti. Dan untuk 3 panelnya, pertanyaan yang paling menarik akan dapat hadiah merchandise eksklusif dari chain yang menjadi panelis hari ini. Dan kita juga akan ada Kahoot Games untuk teman-teman yang bisa ikutan juga. Dan yang menang kita akan ada eksklusif merchandise juga. Nah, untuk kita buka acara hari ini, aku mau mempersilahkan Pak Denis dari Blog Dev ID. Kita mulai dulu dari perkenalan dari Project List, yaitu Ko Jason Yapri dari Devil Ambassador List. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Halo semua, GM ya. Saya berdiri di mana nih? Di sini aja ya. Jadi kelihatan semua. Oke, jadi thank you sebelumnya dari tim Blog Dev ID yang memang udah ngundang semua chain yang aktif di Indonesia, mau itu List, mau itu Base, mau itu Super Team dan Solana. Jadi thank you juga untuk Indodax ya sebagai organizer juga. Nah di acara multi chain showdown by Indodax ini kita bakal kayak go through apa aja sih sebenarnya yang List itu sudah lakukan dari awal kita masuk ke Indonesia, which is sudah lumayan lama. Kalau consider daripada yang lain gitu. Mungkin bisa next slide. Jadi salam kenal semua, gue Jason Yapri sebagai Developer Relations Ambassador-nya dari List. Nah, List itu apa? Bisa next. Nah, jadi List itu adalah the growth platform for emerging market founders. Nah, kalau orang mungkin yang OG blockchain itu sebenarnya taunya List itu adalah dari 2016 itu adalah layer 1 dulunya. Kita pakai JavaScript, tapi sekarang sudah migrasi menjadi layer 2 di Ethereum, tapi kita much more than that. Kenapa? Bisa next. Gara-gara sebenarnya kita juga mengeluarkan List Empower Fund, which is $15 million fund yang kita pakai untuk di-deploy capital ini ke seed stage startup. Nah salah satunya, bisa next, salah satunya adalah IDRX. Dan mungkin pada tahu ya IDRX, ada yang tahu? Tahu? Oke, tahu ya, harus tahu lah ya. Stablecoin kebanggaan Indonesia gitu. Nah tapi selain IDRX kita juga ada yang lainnya dari Afrika, kebanyakan Lovecash, Afrikabal, Sigrify dan sebagainya. Nah, kita memang banyak yang Web3 investors out there, tapi kita lebih ke yang Web 2.5-ish ya, meaning sebenarnya kita pengen invest in profitable startup yang punya traction, yang memang ada profitability yang jelas gitu. Jadi bukan yang inflated, yang memang use case-nya keren, inovatif, tapi memang mungkin tidak down to earth dan bisa diaplikasikan. Next. Nah jadi ini contohnya IDRX di funding 300k dan majority of the participationnya dari List dan diwakilkan oleh Emerge by MBI Ventures. Next. Oke jadi apa aja sih sebenarnya yang kita lakukan? Kita udah lumayan banyak banget, terutama obviously dengan Blog Dev ID juga. Dari awal tahun ini kita udah bikin banyak hackathon, kita bikin incubator program. Ini salah satu contohnya di Bali ada 3 pemenang, which is ada Rams dari Filipina, ada Proxy Eats dan ada Jagantara, which is teammate salah satunya Davis. Dan semua di funnel ke incubator program kita, which is kerjasama dengan Suci Blockchain Hub. Dan next lagi. Nah ini semua kita kasih pembelajaran ini semua, mau dari capital journey, legal framework, tokenomics, hiring mindset, community growth, leadership dan sebagainya, personal branding, demo pitch day dan sebagainya, supaya kalian tuh bukan cuma teknis-teknis doang, kalian bukan cuma untuk bikin aplikasi sebatas ya aplikasi doang gitu, tapi kan aplikasi kalian bagus belum tentu kalian bisa dipakai kan. Misalnya kayak ada Tokopedia zaman dulu, kalau sampai Tokopedia tidak sosialisasikan kepada penjual, itu juga sama aja bohong, nggak bakal dipakai juga gitu. Jadi di incubator program kita memang fokusin untuk
dari aplikasi itu dijadikan menjadi real business. Bisa next. Dan kita juga udah ngelakuin sebelum List Suci Incubation Hub, kita juga udah ngelakuin List Spark Incubator Program juga, yang mana kita kerjasama sama Komdigi untuk menjalankan ini dan juga Angel Hack. Next lagi. Nah, sekarang kita ada hackathon. Nah, hackathon kita apa namanya? List Builders Challenge Round 3. Nah, kali ini kita di coveragenya Southeast Asia ya. Jadi kita mulai dari round 1 di awal tahun, terus udah round 2, habis itu sekarang udah round 3. Dan kapan submissionnya adalah 10 Januari 2026. Jadi kalian teman-teman bagi yang mau partisipasi, bagi yang mau building silahkan ketik di Google aja List Builders Challenge Round 3, nanti ada link di defolionya. Next. Nah ini sebelumnya ada Round 2 supported by Binary Holdings dan kawan-kawan, dan sebelumnya lagi ada Round 1. Jadi kita sebenarnya udah datang bisa dibilang mungkin bagi yang tahu udah ngikutin blockchain industry dari awal, kita sebenarnya udah mulai memupuk ya industri ini bareng-bareng bersama Block.ID dari awal-awal. Pada saat mungkin chain-chain lain belum masuk, belum pada melirik Indonesia gitu, kita udah masuk duluan, kita udah mupuk project-project, mupuk builder-builder, dev-dev dan sebagainya dengan hackathon. Tapi bukan hackathon doang, next. Kita juga sebelum itu kita ada List Builder Challenge Round 1, ini contoh gambar-gambarnya yang dengan Pak William, Pak Faisal dari Komdigi, ada Gideon Greaves, Head of Investment kita, ada Pak Robi ya kalau nggak salah dari Reku dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia. Next. Dan kita ada video singkat, mungkin 1 menit doang, bisa di play aja. Nah terakhir ada Bang Ron ya. Nah next lagi. Nah jadi sebenarnya kalau ngelihat sekilas tadi itu sebenarnya di List Builders Retreat di mana kita ngumpulin semua para builder di Bali, kita sewa 12 villa untuk mereka, dan juga kita datangin mentor-mentor yang luar biasa dari VC dan sebagainya untuk para builder bisa mempunyai founder mindset gitu. Jadi bukan cuma build doang. Next lagi. Dan selain itu apa sih? Selain itu kita selain mau udah hackathon, incubator program, tapi kita juga memupuk dari awal menggunakan apa? Menggunakan bootcamp. Bootcamp kita udah ada 3 dan kita ini semua udah bisa diakses sebenarnya recordingnya di LMS Pelita Bangsa Academy gara-gara kita kerja sama-sama mereka. Dan ini kita udah kurang lebih dari 700 participants ya. Jadi bukan cuma di Jakarta doang, tapi di seluruh Indonesia ada Building Decentralized Mutual Fund on List Bootcamp. Kita kerja sama DevWeb di Jogja, sama IDRX, dan juga yang terakhir sama ETH Jakarta dan juga Square DAO gitu. Nah, next lagi. Oke, jadi gimana nih? Kayak sebenarnya udah ngomongin panjang lebar ya, kita udah majulah bisa dibilang dari awal kita mupukin industri blockchain di tanah air ini di Indonesia. Apa nih yang next step-nya gitu dengan adanya List Builder Challenge Round 3, saya juga yakin teman-teman dari chain lain juga bakal ada hackathon lagi, ada incubator program lagi. Sebenarnya tujuan kita menurut saya sama sih, pasti kita mau banget ada Indonesian Web3 startups yang sukses. Nah dengan itu pastinya kita bukan cuma butuh builder, kita bukan cuma butuh developer, tapi kita juga butuh para founder yang punya founder mindset ya. Jadi yang punya founder mindset, yang ada punya business mindset, dan ini kita cuman beberapa project yang hopefully bisa menjadi unicorn, the next unicorn ya.
Jadi kalau kita ngelihat di Amerika itu ada Chainalysis, ada Elliptic, ada USDT, ada Tether, ada Circle, ada Coinbase, ada yang lainnya. Itu semua pasti bermula mereka start entry. Maksudnya mulainya tuh udah bertahun-tahun gitu dan kita bisa dibilang terlambat kan. Nah ini saatnya kita udah dikasih pupuk, udah lumayan banyak pupuknya gitu. Jadi hopefully bakal ada startup yang sukses dalam beberapa tahun ke depan dari Indonesia. Next lagi terakhir. Oke, gitu aja. Thank you semua. Silahkan kalau berkenan silahkan follow. Ada X-nya di list HQ, list HQ. Ada list SEA, gara-gara kita fokus di Southeast Asia juga. Sama untuk Indonesia, ada list Indonesia juga di Instagram. Jadi ada dua X account dan juga Instagram account. Dan hopefully bukan misi list doang, mungkin misi semua orang ya bisa tercapai dan Indonesia bisa maju dari sisi blockchain startupnya. Sekian, thank you. Oke, thank you so much Ko Jason untuk sharingnya. Itu yang paling menarik sebenarnya menurut aku tadi list Empower Fund sih. Jadi kalau misalnya Ko Jason kita mau nanya tentang teman-teman yang punya startup dan mau di-funding sama list Empower Fund mungkin bisa tanya langsung ke Ko Jason ya Ko ya. Oke, nah selanjutnya kita mau menyambut panelis kita hari ini yang kemarin baru aja launching aplikasinya ya. Kita mau dengar lebih lanjut nih sharingnya dari Vivian. Boleh Vivian as Country Lead Base Indonesia, tepuk tangan yang paling meriah. Halo GM semuanya. Ini gue berasa tinggi banget ya berdiri di sini. Oke, teman-teman aku hari ini mau sharing sedikit aja. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, ada tim Base juga yang hadir buat bantu jawabin pertanyaan kalian. Yang tim Base, yang merasa tim Base tolong dada-dada di belakang. Ada dua koko ganteng ya di belakang, Omika sama Davis. Kalian bisa tanya yang lebih detail nih mereka. Next dulu. Oke, jadi hari ini ada beberapa hal yang aku mau cerita dan juga sharing ya sama kalian, which is Base, what is Base, Base adoption, Base app sama Base Indonesia. So first is for the vision of Base. Mungkin dari teman-teman yang di sini tahu, Base itu merupakan chain gitu ya, layer 2 di atas Ethereum, tapi mungkin belum banyak yang tahu sebenarnya visi misi Base itu apa. Next one. So our mission is to create a global economy that increases innovation, creativity, and freedom, dan itu juga resonate ke kalian sebagai builders. Next one, which is kita itu pengen banget kalian build gitu ya di salah satu layer 2 yang ada di Ethereum, which is Base. Base is a layer 2 on Ethereum. Right now aku bisa bilang we are one of the fastest dan juga the cheapest layers yang ada di Ethereum, tapi kita masih leverage pakai security-nya Ethereum itu sendiri. Jadi buat teman-teman hari ini yang pengen coba-coba mulai building on Base, feel free to come up to salah satu kakak-kakak di belakang buat tanya-tanya lebih lanjut tentang building on Base. Next one. So Base is open source, open and it's from Ethereum as well, as I mentioned tadi di awal. Nomor satu kita build for security, jadi kita leverage security-nya Ethereum. Kita build open source di OP-Stack, dan of course with Coinbase alongside with other decentralized developer tools with it. Dan juga of course kita build board for decentralization. What that means is kita pengen teman-teman di sini dan juga di semuanya, Base itu merupakan salah satu vehicle untuk membantu ekonomi global yang lebih maju dan the new internet. Next one. Nah, what is Base? Jadi right now Base is the developer platform buat teman-teman yang pengen create the next on-chain economy. Jadi buat teman-teman sekarang banyak yang tanya mungkin ya, Kak Vivi kita di Base tuh bisa building apa? Banyak banget hal-hal yang kalian bisa build di Base. Ada DeFi, social, commerce, gaming. In fact beberapa bulan yang lalu kita baru saja dapat banyak kemenangan ya dari builder-builder di Indonesia. Some of you are here juga. Salah satu pemenang hackathon global kita itu Kuga Gaming, yaitu mereka Web3 gaming platform, dan juga kita punya banyak banget DeFi applications yang menang di hackathon global kita juga. Nah, buat yang builders di sini, mungkin beberapa dari kalian mau tanya juga, Kak Vivi sekarang tech-nya Base yang kita bisa leverage sebagai builders itu ada apa? Kayaknya gue nutupin ya, gue begini dikit deh. Nah, biar kelihatan di sini, sorry. Nah, jadi untuk Base sendiri itu ada 4 full tech stack yang bisa kalian leverage. Ada Base App, Base Build, Base Chain, dan Base Pay. Nanti aku bakal jelasin Base App-nya lebih lama. Untuk Base Build-nya itu dari ide app jadi bisnis, kalian punya builder tools yang bisa kalian leverage supaya kalian build your next project on chain.
ada Base Chain juga dan juga Base Pay. Contoh sekarang Base Pay itu kayak Shopify di US udah integrated with Base Pay, jadi kalian bisa check out nih, misal mau beli Rinso gitu ya, pakai USDC on Base. Next one. Next one is Base adoption. Jadi Base is home to some of the most popular Web3 apps today. Mungkin beberapa dari kalian udah kenal Remix, Zora, Blackbird, Aerodrome. Jadi this means that kita juga pengen welcome some of the Indonesian builders untuk build your developer platforms here on Base. Kita pengen lihat lebih banyak aplikasi di Indonesia yang juga build on Base. Sekarang total value lock on Base sudah surpass 4 billion USD. Dan of course, stablecoins itu juga salah satu yang lagi ngehits banget ya. Mungkin kalau kalian juga kenal sama IDRX is also built on Base. Dan of course di 2026 kita juga bakal lebih banyak integrate local stablecoin ke aplikasi-aplikasi yang kita miliki di Base. Base App, nah tadi Eli sudah ngobrol ya, Base App baru launching kemarin pagi jam 5 subuh GMT plus 7. So Base App itu merupakan the on-chain everything app, which means that kita banyak banget leveraging social mini apps, payments, messaging, and also finance all in one app. Nah, buat teman-teman yang mungkin di sini lebih banyak builders ya, what that means for you guys is sekarang salah satu hal yang kita lihat struggle banget dari developers dan juga startups adalah mereka kurang distribution, which means ketika kalian sudah melakukan yang terbaik untuk building sebuah apps, biasanya kalian bermasalah di bagian, Kak Vivi bagaimana caranya aku dapetin orang buat bisa ngelihat produkku, dan itu di solve lewat Base App. Ketika kalian masukin project kalian di Base App, itu langsung masuk ke aplikasi ini di mana kita punya KYC users dari Coinbase, dan itu mereka bisa langsung cari dan discover aplikasi atau project yang kalian bikin di dalam Base App-nya tanpa harus keluar dari Base App itu sendiri. Next one. Nah, a look at what's possible. Jadi banyak banget contoh-contoh aplikasi yang sudah live di Base. Contoh Pods, jadi podcast sekarang kalian bisa dengerin di Base. Ada Warp Slot token, oke mungkin di sini kurang ya, jangan. Farcade, ada retro arcade games, kalian juga bisa main di Base App. Tip N itu tip creator instantly with one tap, dan juga generate AI artwork dari Base App. And all of this is all live on Base App tanpa kalian harus keluar dari Base App-nya itu sendiri. Aku ada message dari kalian, untuk kalian sebenarnya dari papa kesayangan kita, Jesse, mungkin boleh di play dulu videonya. For social trading, payments, finance, thousands of apps that let you benefit from the new economy of building on Base. And it's quickly becoming the best place to make it. You can actually make it by building, by creating content, by supporting your friends, by double tapping in the feed, by benefiting from what we're actually building together. And so join me, get in the app, create something new, try a mini app, double tap to support someone, keep building, keep creating, and stay Base. Ya, jadi seperti tadi Papa Jesse ya udah memberikan sedikit wejangan buat kalian, join us in Base App. Kalian sekarang juga lagi ada holiday rewards program, price poolnya 2 million USD. Itu misal kalian refer teman-teman kalian, itu kalian bisa dapat a part of the 2 million USD price pool. Base Indonesia, mungkin ini yang paling relevan untuk kalian semua. Jadi Base is bringing the world on chain and it starts with Base Indonesia. Aku lihat beberapa dari kalian muka-mukanya udah ada yang di foto ini, dan of course di 2026 kita bakal double down lagi di Base Indonesia, dan kita pengen next time tahun depan foto ini terpajang ada muka kalian tahun depan gitu. Next one. Nah, untuk builders yang ada di sini, sekarang kita juga punya Base Indonesia Hackathon. Dari tahun lalu banyak banget yang tanya, Kak Vivi kapan Base Indonesia bikin hackathon yang lokal, karena selama ini Base selalu bikin hackathonnya global gitu ya. Dan mungkin kalau global, nomor 1 saingannya lebih susah, nomor 2 it's very competitive gitu ya. Jadi kita pengen coba Base Indonesia Hackathon ini kita bikin untuk kalian dapat pengalaman hackathon terlebih dahulu sebelum nanti kalian bisa masukin project kalian ke
hackathon yang global. Buat teman-teman bisa di-scan kalau misalkan kalian mau submit projectnya, price poolnya 6.000 USD. Nanti disupport oleh Blockdev juga, Blockdev yang bakal host and running untuk eventnya. Nanti kita bakal ada final day juga di Jakarta di mana kalian bakal present and pitch tentang project-project kalian. Yang paling menarik di Base Indonesia Hackathon ini bukan prize poolnya, tapi ada kesempatan untuk beberapa project dipilih oleh Base buat kita kirim ke Network School. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Network School itu apa, Network School itu merupakan incubation program residensi gitu ya, 1 bulan kalian pergi ke Malaysia, itu kita bayarin secara gratis dari Base untuk kita kirim untuk project-project tertentu yang masuk ke Base Indonesia Hackathon. Next one. Nah terus untuk hackathonnya ini kita temanya adalah mini app di Base App. Jadi buat teman-teman yang sudah punya project kalian sekarang dan kalian pengen bikinin jadi mini app-nya, kalian bisa langsung leverage ke SDK kita di Base dan kalian bisa jadiin aplikasi ataupun project kalian jadi mini app di Base App. Next one. Join Base Indonesia buat teman-teman yang mau punya info-info tentang Base Hackathon, Locker Web3. Ini QR-nya kita sering posting everything relating to Base Indonesia gitu ya, mulai dari info-info hackathon, info-info event, info-info alpha, Base app referral gitu, itu semua ada di Base Indonesia Telegram. Ya, it's time to bring the world on chain, and nanti kalau ada any questions, feel free to come to our booth. Thank you semuanya. Thank you so much Vivian. Jadi itu tadi yang paling menarik adalah Base Hackathon di Indonesia dan itu price poolnya 6.000 USD atau sekitar 100 jutaan lebih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikutan, feel free, tadi udah di scan barcode-nya atau kalau ketinggalan info boleh banget visit meja Base yang ada di belakang sini. Oke, thank you Vivi once again. And next aku mau mempersilahkan dari tim Super Team Solana yaitu Coach Steven untuk sharing di sini juga, memperkenalkan super tim kita semua. Boleh Coach Steven, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama gue Steven, aku adalah lead atau country manager dari Super Team Indonesia. Yeah. Thank you. Mungkin sebelum masuk ke panel nanti, of course kayak disuruh presentasi dulu tentang chain. Simple, Solana adalah chain that dominates. Why? Ya. Mungkin kalian tahu 2022 itu kita Solana itu kena drop gara-gara FTX dan segala macam, tokensnya drop ke $8, habis itu sering mati lampu dan segala macam. Tapi dalam 2 tahun progress itu kita sudah maju jauh banget. Sekarang kita udah ada 5 billion in transaction fee, which is itu 2 kali lebih besar daripada Ethereum. Network revenue-nya itu $1,5 billion, monthly active usernya hampir 100 juta user, and transaction volume-nya itu ada 34 billion, which ini adalah paling besar dan nomor 1 di antara semua chain lainnya. Gitu. Next. Nah, tapi tidak cuman itu aja, karena let's say kayak kalian bisa bilang kalau misalnya Solana itu all about casino, all about pump.fun. No, it is proven dari banyaknya institusional yang masuk ke Solana. Ada Western Union, Visa, PayPal, Franklin Templeton, JP Morgan yang kemarin baru di-announce di Breakpoint, ada GSR, BlackRock, Stripe, even Coinbase, dan baru juga ada NIR dan XRP yang akan integrate ke chain Solana juga, gitu. Dan kalian juga bisa lihat sendiri, volume kita itu selalu scaling, dan kenapa harus scaling? Karena kalian tidak mungkin akan memancing di danau yang cuma ada 1, 2, 3, 4 ikan. Kalian mancing di laut yang besar, which is chain yang besar, dan ikannya banyak. Kalian tidak akan mancing kalian nggak mau lah berebutan 1, 2, 3 ikan, tapi orang yang bikinnya itu, yang mancingnya banyak. Next. Ya, Solana tidak cuma narasi, Solana itu benar-benar dibikin untuk consumer apps, consumer use yang dimana tidak cuma consumer aja tapi institutional play juga. Dan kenapa? Build for consumer scale, of course, kayak kita Solana itu baru integrate Firedancer yang setelah 3 tahun ditunggu. Kenapa Firedancer itu bagus? Mungkin kalian lihat berita juga. Kurang lebih 4 atau 5 hari lalu, Solana baru kena DDoS attack, nomor 4 terbesar di dunia,
dengan DDoS attack itu kurang lebih 6 TBPS dan itu tidak flinching sama sekali. Tidak ada delay in block creation, tidak ada delay in TPS atau tidak ada delay dalam apapun. Of course, highest apps revenue. Kalian bikin produk atau kalian build project, kalian pasti akan bertumpu pada app revenue. App revenue Solana itu terbesar di antara chain lain dengan kurang lebih rata-ratanya itu 20 sampai 40 juta dolar per minggu. Per bulannya itu kurang lebih 80 sampai 150 juta dolar. Dan itu adalah market yang bisa kalian tap into. Right. And production ready infrastructure. Dari event besar kemarin di Abu Dhabi, Breakpoint, ada 199 panel discussion dan kurang lebih 40-nya itu adalah institutional level dan mereka semua built on top of Solana, including JP Morgan, mereka issuing debt, tokenized debt di Solana dan itu JP Morgan of course kalian tahu besar sekali. Ada uranium, ada tokenizing uranium juga, itu adalah RWA pertama kali yang regulated ada di Solana. Visa just announce kalau misalnya semua transaction-nya itu akan menggunakan USDC dan menggunakan Solana payment rail. Right. Jadi banyak banget infrastructure institutional grade yang bermain di Solana. Why? Because one, reliable, two, TPS-nya cepat, dan of course VC itu murah banget. And it's very scalable. Next. Ya. Mungkin kalau ngomongin Solana, ya, that's why kayak Solana dominates everyone. Tapi apa sih super team itu? Super team kita sebenarnya community yang on board builders, nurtures builders, tapi tidak cuma di sana. Kita akan mempersiapkan builders dari 0 sampai 1. Zero-nya itu apa? Kalian cuma punya ideas, kalian tidak tahu apa-apa, kalian tapi ingin berkontribut atau kalian mau join di Web3, itu kita akan bantu. Selama kalian punya ideas, kita akan bantu brainstorming, dan kita akan bantu scale up your project sampai kalian gain revenue. Right? Dan kita Solana Super Team di Indonesia itu baru berdiri di bulan Juni officially, dan kita adalah chain pertama atau community pertama di Indonesia yang sudah punya inisiatif dengan government. Ada 19 government play yang kita sudah bikin, dan ini akan diimplement untuk membuat distribution channel untuk kalian semua. Karena simple, percuma kalian bikin project kalau misalnya tidak ada yang bisa absorb atau adopt project kalian. Buat apa? Mendingan kalian jualan es krim, right? Dan kita sudah ada 2 MOU signing, satu dengan Kemenkes dan satu lagi dengan, 3 MOU signing, satu Kemenkes, satu Komdigi dan satu lagi Aircraft. Dan masih banyak lagi MOU signing yang akan berjalan di tahun ke depannya. Next. Ya, bentar. Oh ya, jadi selama Super Team ada di Indonesia, kita sudah melalui 2 tahapan hackathon, global hackathon, dan scale-nya itu masif. Satu hackathon itu ada kurang lebih 1.500 sampai 2.000 tim yang daftar. Dan ada 1.500 sampai 2.000 tim yang daftar. Dan dari Indonesia sendiri kita sudah delegate atau kita sudah appoint 52 super team member. Apa sih super team member? Jadi super team di Indonesia itu akan memilih 150 orang atau 150 member top developers dari Indonesia yang kita akan bantu untuk sharing dan scale up, dan kita akan juga bantu untuk thriving di global market. Dan buildernya kita sekarang sudah punya 873 builders, dan mereka aktif building semua. Next. Ya, mungkin ini salah satu achievement dari kita, dan ini semua ada di global market. CFL menang juara 1 hackathon di Colosseum. Satu orang, satu tim dari Indonesia bersaing dengan 2.000 tim dan berhasil menang juara 1 dan membawa pulang $25.000 USD. Dan kemudian dapat investment sebesar $250.000 dari Colosseum. Dan kemudian juga ada Primal Bet juara 1 di Game Jam APEC. Ada Alter Fun juara 2 di Startup Village Hanoi. Dan sisanya ada lokal juga,
Dan yang mungkin yang paling menarik adalah Circula juga, itu dapat investment dari Native Capital dan Animoca. Right, next. Jadi, apakah kesempatannya cuma untuk builder saja? Tidak. Bagi kalian yang student, ada kesempatan untuk kita bawa juga ke global event. Selama 6 bulan kita berjalan, kita sudah membawa kurang lebih 12 university student untuk pergi ke Danang untuk summit dan untuk pergi ke Breakpoint di Abu Dhabi. Jadi kesempatannya ada asal kalian committed. Next. Ya, mungkin dari tadi kayak udah ngomongin berapa banyak project segala macam, dan kita akan buktikan dengan proof of work kita. Dari 72 project yang join di hackathon, 33 project continuing building, dan mereka berhasil raise $2 juta kurang lebih. Kita tidak cuma membantu project saja, dari investment, dari dari capital raise, kita juga memberikan grants, dan grants yang sudah kita distribute itu kurang lebih $132.000 ke 21 applicants. Dan kemudian juga kita tidak cuma mencarikan atau membantu build project, kita membuka lapangan pekerjaan dan membuka bounties atau grants yang ada di Super Team Earn, dan kita sudah distribute lebih dari $122.000 itu. Dan 33 project yang masih running itu mereka earning kurang lebih $5.000 sampai $10.000 per bulannya. Dan which is itu project yang sudah bisa scale up. Next. Dan jadi itu yang kita kerjakan di Indonesia. This is what compounding looks like. Kita mulai dari nol, mungkin tidak banyak dari kalian yang tahu apa yang kita kerjakan, dan sekarang mungkin saatnya kita announce ke Indonesia bahwa inilah yang kita kerjakan. Silent but deadly. Thank you. Thank you, Coach Steven. Oke, jadi yang kita tahu ya teman-teman, semua project yang hadir hari ini tuh membuka kesempatan untuk kita semua yang ada di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, mau dapat opportunity lebih banyak, feel free nanti untuk ke meja di belakang situ untuk tanya-tanya sama masing-masing projectnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi panelis tentang multi-chain showdown. Dan aku mau mempersilahkan Pak Dinis as Head of Community Block Dev ID sebagai moderator kita hari ini untuk naik ke atas panggung, Pak. Kita lanjutkan. Terima kasih. Thank you, Liz. Oke guys, masih semangat ya semua ya? Oke, ini sebenarnya event pertama kita bisa ngundang tamu-tamu spesial nih semuanya. Jadi walaupun ini akhir tahun, tetap semangat ya, karena coba tepuk tangan dulu, boleh. Sip. Oke, nanti spoiler juga akan ada quiz juga. Jadi teman-teman di sini bisa ngikutin quiz dan ada hadiah menarik dari partner-partner kita semua di sini. Oke. Pertama-tama mungkin thank you untuk para panelis dari Bro Felix ya, dari Indodax, juga Vivian dari Base, Steven dari Super Team Indonesia, dan juga Jason dari Liz. Udah bisa menyempatkan waktu nih, pasti udah mulai hektik juga nih, banyak yang mesti kejar kerjaan-kerjaannya, plus liburan ya nanti pasti. Oke, jadi thank you banget juga pasti sama Indodax yang sudah membuat acara ini bisa terselenggara. Jadi karena hostnya Indodax, pertanyaan pertama ini lari ke Indodax dulu. Oke, tadi udah di-share ya dari tiap-tiap protokol chain punya program-program yang sangat menarik buat builders di Indonesia. Kalau dari exchange nih, dari Indodax, dalam membuka akses market, bukan cuma sekedar listing token aja kan berarti kan. Perannya exchange untuk ekosistem builders itu apa aja sih? Thank you for the questions. Apologize, gue pakai batik terlihat too formal ya. Gue ada event Web 2 jadi harus pakai batik, so apologize for that. Kalau dari Indodax, specifically from the business team, gue membuat analoginya seperti ini. Jadi kalau dari kami, kita nggak mau cuma menjadi etalase. Indodax nggak mau jadi etalase di mana semua token-token ada di etalase tersebut gitu ya. Tapi dari kami pengen Indodax itu menjadi ekosistem. Ekosistem seperti apa? Kita mau ada kokinya. Kita pengen ada pramusajinya.
kita pengen ada etalasenya juga gitu ya. Nah, apa nih kokinya? Kokinya adalah gimana kita bisa memberikan narasi ataupun memberikan wadah seluas mungkin untuk kalian bisa listing di kami. Tapi bukan hanya sekedar listing, itu bukan goalnya ya. Tapi yang menjadi goalnya adalah produknya. Listing itu bukan produk ya. Tapi ketika kalian membuat project, di mana project itu bisa memberikan impact, memberikan dampak dan memberikan added value, itu yang kita sebut sebagai produk. Oleh sebab itu dari Indodax ada banyak lah ya, ada platform sesimpel sebasic Indodax Academy, gitu ya. Ada juga banyak kesempatan event-event yang kita berikan, webinar ataupun mungkin koneksi gitu ya kepada para builders untuk bisa memberikan wadahnya ataupun kalian bisa berkoneksi dengan banyak stakeholders untuk bisa mengembangkan produknya gitu. Jadi kalau dari kami again listing itu bukan end product dan itu bukan produk. Kalian harus membuat para builders ini membuat suatu use case yang relevan dan berdampak untuk banyak hal gitu ya. Dan itu yang menjadi tujuan dan harapan dari Indodax untuk bisa membantu para builders di Indonesia sih. Oke, thank you. Jadi selain melisting token-token untuk di trading, tentunya edukasi juga ke masyarakat ya. Jadi juga membuka banyak channel-channel untuk kita semua bisa networking gitu. Tentunya salah satunya acara ini ya. Correct. Oke, siap. Thank you. Oke, sekarang kita pertanyaan selanjutnya untuk tiap-tiap perwakilan dari protokol chain nih. Oke. Pastinya setiap chain itu punya unique selling point masing-masing USP-nya. Dan sebenarnya kan dari Indodax sendiri juga bahkan sampai ada 500-an token ya. Dan oke lah kalau protokol mungkin 100-200 lah kira-kira ya. Nah banyak banget nih sekarang protokol yang ada di global. Tapi kita senangnya pasti yang masuk di Indonesia ini baik Base, Solana maupun List itu memang project-project yang legit lah. Dan juga besar juga secara global. Tapi untuk bisa stand out dari yang lain, dari yang banyak itu semua, kira-kira uniqueness kalian apa sih sebenarnya? Oke, boleh dari ladies first, Vivian. Felix cek. Oh ini nih udah Kak Felix. Sorry guys belum nyala. Kayaknya semua panel gue selalu ladies first deh kok. Ini bukan panel pertama di mana gue ladies first ya. Oke, jadi kalau misalkan sedikit sharing tentang Base, Ko Denis. Nah, kalau Base itu mungkin USP-nya ada 3 kok, which is number 1 distribution, number 2 developer friendly, and number 3 Base dari hari pertama itu sudah di-build buat mass adoption. Mungkin aku start dari distribution dulu gitu ya. Untuk distribution tadi Jason sama Steven juga udah pernah bilang di presentasi mereka bahwa good project without distribution is bullshit. Orang nggak mungkin bisa survive produknya tanpa distribution. Dan salah satu USP Base adalah karena kita incubated by Coinbase, so we leverage from Coinbase's ecosystem, which means that ketika teman-teman build project di Base, sekarang udah ada Base App juga gitu ya, bisa discoverable from Base App. Kita juga punya partners, kita punya network untuk membantu teman-teman reach their distribution juga. Jadi ini satu hal yang kita promise ke Indonesian builders juga, di mana ketika mereka build on Base dan butuh bantuan Base, our network becomes your network, kayak gitu. Itu satu. Kedua, mengenai developer friendly. I do think, menurut aku salah satu USP Base adalah kita mendengarkan feedback dengan sangat baik, Ko Denis. Jadi feedback kita tahun lalu adalah kok susah banget sih ngekontak Base tuh US banget. Kalau kita di Indo pasti kayak udah beda pulau gitu lah, susah kontaknya, developer toolsnya nggak ready gitu. In which akhirnya kita nomor 1 kita expand tim kita. Now we have a global growth team consisting 40 country leads across the globe. Salah satunya aku buat di Indo. Untuk developernya pun sama, kita sekarang devrelnya timnya dulu 1, sekarang devrel kita udah 5. Buat yang global, untuk membantu teman-teman developer juga, kita membantu create tools yang lebih baik, create tools yang lebih gampang dimengerti, dan of course teman-teman gampang pakainya, kayak gitu. Yang terakhir adalah how Base from the very first start kita awal buka Base itu, vision mission kita adalah to onboard 1 billion users, tapi juga 1 million builders di Base, kayak gitu. Jadi one of the things yang kita mau nonjolin adalah bagaimana Base itu consumer ready.
Makanya kita buka Base App, di mana Base App itu bantu kita untuk spin our base flywheel faster and faster dari trader, user, creator maupun builders kayak kalian. Kayak gitu. Oke, keren. Jadi mungkin teman-teman di sini juga tahu ya tentang Coinbase ya. Jauh di sana ada di US. Tapi dengan ada Vivian di sini, udah kebukti banget bahwa Base ini benar-benar mau menjangkau di Indonesia. So Base now is here, jadi manfaatin guys. Kalau kalian mau building atau apapun, bisa approach timnya dari Base. Kalian bisa dapat kesempatan lah, dapat support networking ataupun edukasi knowledge dari timnya Base. Oke, silakan dari Bro Steve. Cek. Ya, mungkin sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu. Mungkin dari Vivian juga, dari Jason juga, kita dari aku juga mungkin kayak kita as representative dari chain itu sendiri. Tapi goals kita yakin, aku yakin kayak goals kita itu sama. Kita tidak cuman ingin membantu builders dan kita bukan mau sikut-sikutan, kita mau adu kuat-kuatan lah. Tapi kita benar-benar pengen bikin kita pengen bikin Web3 scene di Indonesia itu flourish. Karena mungkin kita semua tahu kalau misalnya Web3 scene di Indonesia itu masih immature, masih belum mature, kita masih baby step. Jadi ya itu ya disclaimer-nya. Jadi kayak kita bukan sikut-sikutan tapi kayak kita pengen berusaha yang terbaik untuk kalian semua. Nah, benar. Nah, kalau misalnya USP sendiri, from my point of view, USP itu nggak ada. Maksudnya buat kayak kita nggak terlalu ada USP. Karena buat aku itu adalah bare minimum yang harus kita lakukan untuk builders Indonesia. Satu, kita tahu dulu masalahnya builders Indonesia itu apa, kita solve. Of course kayak hal pertama yang aku tahu, yang aku realize buat builders Indonesia, mereka ide ada, mereka capability ada, tapi mereka nggak punya guidance dan mereka nggak punya mentor, right? Dan mereka balik lagi yang paling ujung adalah mereka nggak punya adoption level, ya kan? Makanya buat kita kayak at least kita bisa bantu setiap project atau setiap tim atau setiap builders yang benar-benar mau build dan committed untuk build di chain manapun, including kayak Solana, Base atau List, pasti akan kita bantu 100% dan itu adalah bare minimumnya. Mungkin bisa dibilang USP juga, yes itu USP, tapi USP lainnya dari Super Team adalah selama kalian bisa bikin projectnya itu dan committed, itu ada yang namanya Instagrants dengan up to 10.000 dan itu multiple grants. Bisa multiple request, jadi kalian mau request 10 kali, 100 kali per tahun pun juga silahkan. Selama kalian benar-benar committed. Jadi akses itulah yang mungkin bisa kita share buat semua builders Indonesia. Karena masalah builders Indonesia dan mungkin builders region lain outside of SEA, Southeast Asia, pendapatan per kapita kita rendah. Untuk let's say kayak kita untuk integrate nodes aja atau kita mau sewa RPC aja itu mahal. 1.000, 2.000, 3.000 dolar. 2.000, 3.000 dolar itu mungkin kayak huge amount of money di Indonesia, tapi buat orang luar kayak EU, APEC, MENA, itu kayak uang kecil gitu loh, uang biasa aja. Nah makanya itu support yang kita bantu di sana. Kita tidak tinggalkan builders kayak, ayo guys bikin, suka-suka kalian mau bikin seperti apa, yang penting jadi, tidak. Kita bantu mereka, literally kita tuntun, kita suapin, kita feeding, karena kita anggapannya semua project yang keluar dari Super Team itu adalah our baby. Sampai mereka gede, sampai mereka bisa kerja sendiri, mereka mau kabur dari rumah silahkan. Kasarnya seperti itu. Tapi asal mereka udah bisa stand alone dan mereka bisa make money sendiri, tapi ya seperti itu. Dan balik lagi tujuan kita adalah ingin membesarkan Web3 scene di Indonesia dan kita tidak peduli dengan competition. Gitu. Jadi ya kurang lebih USP ya kayak gitu. Kalian build semua provider, semua supportnya ada. Kalian literally tanya apapun ada. Kies kita tidak akan pernah approach kalian karena balik lagi yang kita cari adalah committed builders. Kalau misalnya kalian butuh, kalian yang cari. Kalau kalian tidak butuh, silakan kalian pergi. Simpelnya seperti itu. Yes kasar, tapi that's how it works. Kurang lebih seperti itu. Oke, Solana S-nya apa, Bro Steve? Oke, jadi setuju banget dari sisi bahwa kita senang ya dari Block Dev ID ya, bahwa dari Solana Super Team Indonesia ini fokusnya untuk membangun builders di Indonesia.
Bahkan sebenarnya kita juga bisa setuju bahwa dari List, Base, Solana, Indodax, dan BlockDev itu kita tujuannya adalah Indonesia karena mereka sendiri pun sebenarnya bersaing dengan community-community yang dari luar negeri. Jadi base Indonesia harus lebih baik daripada base luar. Oh enggak ya? Oke. Super Team gimana? Enggak juga? Lebih baik daripada super team luar? Oke. Ya. Oke. Ya udah, pokoknya tujuannya benar-benar juga membesarkan ekosistem builders di Indonesia ya. Oke. Boleh dilanjut dari Jason? Ya jadi kalau ngomongin list kan sebenarnya udah dari 2016 ya. Jadi udah lumayan mungkin salah satu OG ya. Gara-gara Ethereum itu 2015, kita tuh 2016. Timnya udah sangat-sangat lama. Bahkan gue ketemu orang yang di timnya yang udah kerja 8 tahun gitu. Dan sebenarnya misi company-nya sangat mulia ya. Mungkin terlalu mulia kadang-kadang ya. Mungkin sama ya kayak yang lain juga. Kayak kita pengen industri blockchain tuh maju, para builder maju, dan how we did that ya kita ngelihat di awal tahun 2025 kita ngelihat memang belum dilirik nih Indonesia. Nah kita pupukin semuanya kan, kita kasih inilah pupuk-pupuk dan juga kayak trigger-trigger biar industri maju gitu. Dengan apa ya? Dengan berbagai program ya, bootcamp, hackathon, incubator program dan sebagainya sampai sekarang gitu. Nah tapi kita sadar kita timnya sangat kecil. Jadi kita timnya kecil, mungkin beda sama Solana sama Base. Dan di sini kita harus strategis juga. Dan kita ngelihat, oke, pupuk yang kita kasih udah works nih, udah mulai grow. Nah, apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Gak mungkin kita kasih pupuk terus kan, pasti harus suatu saat harus sudah semi dewasa, go to the next step. Nah kita lagi merancang apa yang kita harus lakukan di tahun depan. Yang pasti apa, kita udah ada List Empower Fund. Nah selain List Empower Fund nanti kita ada DAO Fund juga gitu. Nah ujung-ujungnya kita pengen bikin unicorn. Nah mau itu di Base, mau itu di Solana, sebenarnya semua blockchain is a technology ya. Jadi what technology does is solving a problem gitu. Jadi kalau kalian mau di Solana, mau di Base tapi mau di List tapi nggak solving any problem ya itu mah cuman sama aja bohong gitu. Jadi kita berdiri dengan prinsip itu sih. Pertama memang kita ada noble vision itu. Kedua ya kita pengen ada unicorn. Nah melalui apa? Melalui program kita salah satunya List Empower Fund dan juga DAO Fund. Tapi kalau untuk lebih detail program tahun depan ya stay tune. Gitu. Mantap, ini program baru juga dari List Empower Fund. Bisa cek-cek juga sama Jason, juga nanti tim List yang ada di booth-nya. Oke, balik lagi ke Indodax nih. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau di Indodax, kalau dilihat dari ratusan token, itu sebenarnya berapa persen sih yang projectnya itu berasal dari Indonesia? Mungkin kurang dari 10% atau kurang dari 5% bahkan kan. Tapi sebenarnya Indodax ini juga sebenarnya terbuka banget untuk bisa ada project-project datang dari Indonesia, legit tentunya, ya kan? Difilter dulu lah sama Indodax. Tapi itu salah satu kerinduan lah dari Indodax dan juga Indodax sendiri juga sangat dekat ya relasinya dengan OJK, perwakilan pemerintah untuk mengawasi industri aset kripto. Nah, apa aja sih sebenarnya dari Indodax itu yang dilihat dari project-project untuk bisa nanti kedepannya listing di Indodax gitu? Boleh. Thank you for the questions. Nah itu highlightnya ya. Highlightnya apa aja cara untuk bisa secara legit gitu ya bisa listing gitu. Kalau secara mudahnya sih listing tuh gampang lah ya. Kalau secara sistem tuh listing gampang. Tapi yang susah itu adalah sustainability gitu. Jadi kalau kita lihat dari coin market cap gitu ya. Kalau teman-teman bisa atau aware gitu, top 500 or top 200 pun mungkin nggak ada project Indo lah ya. Masih far away gitu kita. Nah artinya apa? Artinya project-project yang ada di Indo ini masih belum bisa memecahkan telur atau memberikan gambar atau edit value terhadap industrinya itu sendiri gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Satu, mungkin mereka fokus untuk listing untuk cari uang aja. Nah itu ada kesalahan dan mungkin automatically dari Indodax akan nggak tertarik gitu ya untuk bisa oke, lu akan listing di kita.
Kenapa? Karena tadi nomor satunya adalah fundamentalnya. Kayak rekan-rekan semua udah tahu lah, para builders pasti juga udah aware lah ya, bahwa use case-nya apa nih, problem yang mau di solve apa nih. Nah itu satu. Tapi yang kedua adalah gimana cara sustain-nya. Bagaimana secara actively membangun komunitas, bagaimana secara actively terus meningkatkan users, consistently dan lain-lain itu juga penting. Karena ketika volume down gitu, ketika listing, wah ini lagi berapi-api ini, in the first 6 months itu volumenya sangat-sangat tinggi dan udah confidence gitu. Tapi itu bukan final chapternya kalian gitu. Tapi bagaimana kalian bisa terus berusaha sampai masuk top 200 di coin market cap, let's say. Itu menjadi tantangan nih buat builders di Indonesia, dan pastinya Indodax juga akan membantu. Apa aja yang bisa kita berikan, koneksi mana nih yang kalian butuhkan sehingga kalian bisa juga dapat knowledge-nya, dapat insight-nya, dapat jalurnya untuk bisa sampai ke sana. Mungkin seperti itu. Oke, nice, thank you. Berarti sangat possible ya untuk project-project Indonesia bisa sangat possible, listing. sangat possible. Nice. Oke, next question ke teman-teman dari protokol. Jadi kalau kita bisa melihat keadaan sekarang itu di Indonesia, secara global ya, market crypto ini kan banyak sentimen yang mengarah bahwa ini udah mau bear market lagi nih, ya kan? Tapi benar nggak nih Bro Felix? Kita konfirmasi dulu nih. Persentasenya tinggi lah ya, secara tinggi, matematik okay. gitu lah ya. Oke. Where anyway mau dia lagi bear atau bull, kita pengen nanya dari sisi builders protokol, ada kaitannya nggak dengan market ini lagi bear atau bull? Itu bagaimana founders atau builders itu bisa menyeimbangkan antara membangun produk yang bisa sustainable di tengah keadaan market yang mungkin sedang fluktuatif. Boleh dari Solana dulu, dari Bresi, biar mau cek. Boleh. Kalau buat aku bear market itu pasti tidak akan bisa dihindarkan. Of course, it's always been in a cycle, ya kan. Tapi balik lagi, makanya kenapa kita tidak cuman bermain atau tidak cuman fokus dari berapa banyak project yang bisa kita produce, tapi seberapa banyak adoption atau distribution channel yang kita bisa open up ke semua project itu. Makanya kenapa play kita itu banyak di government, institutional level, dan enterprise. Biar apa? Mungkin banyak orang juga yang salah menerka bahwa Web3 project itu adalah Web3 project. Tidak sama seperti Web2 project. Padahal sama aja sebenarnya. Cuman casingnya aja yang berbeda atau tag-nya aja yang berbeda. How you make money, how you make revenue is basically the same. Tidak melulu tentang token, tidak melulu tentang NFT dan everything, tapi gimana caranya bisa make money atau dari fees atau business model yang memang diimplement. Makanya makanya kayak banyak institutional juga yang memang masuk ke Solana, kayak JPM, Visa, Western Union. Western Union itu lumayan besar karena mereka akan cover remittance market di di global, yang which is itu kayak $50 billion worth of remittance. Kalau misalnya bisa masuk semua payment rails di remittance, masuk payment rails di Solana, crypto payment rails, kayak kita bisa tap into those market, dan FYI kayak remittance market di Indonesia itu lumayan besar, $15 billion. Jadi kayak kalian tinggal tap into fees-nya gimana. Of course kayak fees-nya itu bisa jauh lebih murah daripada kayak local bank transfer yang fees-nya itu bisa $20 sampai $50 tergantung kayak seberapa besar atau value-nya. Dan makanya kita banyak educate builders atau project yang mau masuk, ya kita kasar atau harsh in a sense kayak project kalian tidak akan bisa survive, project kalian tidak akan bisa jalan, tapi kita bantu mereka untuk polish the idea, kita bantu lagi untuk brainstorm the idea. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa survive dan balik lagi mereka bisa stand on their own feet. Karena makanya kita jujur kita nggak terlalu pusing either bear market, bull market, kita survive bear market, even market crash sampai Solana mau mati, tapi kayak we're still here and we're still surviving and even like we are number one right now. Makanya balik lagi karena institution banyak yang memang masuk,
tinggal tap into the market, tinggal see the narratives, and you work on it, you play with it. Kalau misalnya maksudnya kayak bikin yang tidak sesuai dengan narasi atau memang tidak bisa make money, better you kill it daripada capek-capek. Balik lagi jualan es krim lebih enak. Oke, ya agree. Jadi di mata VC pun venture capital ya, di BlockDev juga kita mulai berpartner dengan venture capital. Web3 company dianggap ya udah any other startup aja. Dia bisa sustainable nggak, making revenue nggak? Kalau nggak ya udah gitu. Oke. Ya sama sebenarnya setuju ya sama Steven. Gue setuju banget. Kenapa? Gara-gara at the end of the day startup is a startup, business is a business. Ya kita harus making money, harus profitable, ada profitability trajectory-nya dan sebagainya, dan juga solve a problem gitu. Dan kita ngelihat mulai Web3 companies itu lebih ke Web 2.5 instead of fully Web3. Kalau gue ngelihatnya gitu. Dan juga all these technologies, all these complexities are abstracted away ya. Jadi mau itu pakai dari Solana, mau di Ethereum, mau di Base, mau di List dan sebagainya, itu juga semua harapannya ini omongan Pak Will juga, Pak William Sutanto, dia juga bilang blockchain will become successful when we don't realize it's blockchain. Jadi mau itu chain apapun ya ujung-ujung it's just another technology. Sama seperti kita kirim email, kita nggak tahu ada SMTP, kita nggak tahu ada certificate. Kita buka website, kita nggak tahu ada HTTPS, ada certificate authority dan sebagainya, all those things lah. Kita ngomongin TCP, three-way handshake and all those technical jargons yang sebenarnya diajarin pada saat pertama kali internet itu jalan, internet itu booming dan ada email dan sebagainya. Dan sekarang kita ngelihat kan udah abstracted away, kita dapat benefitnya. Nah memang sekarang ini orang masih meraba-raba ya. Menurut gue sih orang masih meraba-raba walaupun DeFi is number one lah still of the use case. Cuman untuk sisanya pasti orang berlomba-lomba untuk what's next gitu. What's the biggest unicorn? What's the next biggest unicorn out there that will be successful? Dan tujuan kita ya cuman untuk memberi support dan juga see all of you along the way until you become successful gitu sih. Oke, thank you Jason. Boleh langsung ke Vivian? Kalau dari aku, actually nambahin aja sih Kodenis. Aku setuju sama Steven sama Jason. Cuman menurut aku regarding bear and bull, it has its own merits gitu ya. Dimana bull ada mungkin plusnya sendiri, bear pun sama gitu. Cuman the foundation lies within product market fit sebenarnya. Karena tadi Jason sama Steven juga udah bilang gitu kan, kayak actually Web3 itu enggak, it's just a tech gitu. Cuman in the heart of it, a startup, a project, ya sama seperti Web2 gitu kan. It needs to make money, kalau enggak ya kill it aja jualan es krim kalau kata Steven. Gue setuju sih, actually. Karena gini, in the heart of like startups and Web2, sebenarnya adalah kita selalu lihat ini mungkin buat teman-teman yang mau ikut hackathon gitu ya, buat teman-teman yang tanya kenapa kok banyak banget orang suka bikin hackathon. Gue yakin List, Solana, Base semua punya hackathonnya mereka masing-masing, itu buat ngetes idenya sebenarnya kok Dennis. Dan I can tell you guys that product market fit is very important karena bear and bull itu menurut aku narasi it's a wave, you can ride the wave gitu. Cuman it shouldn't be the number one reason kenapa kalian nge-build sesuatu kayak gitu. Karena dan bisa kalau misalkan kalian nge-buildnya cuma karena hype, then once the hype is gone, it's done gitu, udah pasti kelar gitu. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang kayak say product market fit, it actually survives buat ngebahas suatu problem dan mereka memberikan solution yang bagus, dan mau itu bear mau itu bull, orang bakal tetap pakai gitu loh. Orang bakal tetap give attention terhadap project yang kalian miliki. And that's where hackathon comes in juga, buat coba kasih ide, kasih masukan. Sometimes orang ngomong, Cik kok base hackathon ini susah kali menangnya katanya. Kalau kita dari Indonesia ini susah banget menangnya gitu loh. Sebenarnya bukan susah dan kita nggak pernah rasis ya by the way. Ini info aja guys, kita base itu nggak pernah lihat kalian dari country ini otomatis nggak masuk nggak gitu ya. In fact barusan 12 menang dari APEC, 7 dari Indonesia. That's very big for base gitu kan. Cuman my point here is kita ngelihat apakah nomor 1 Kodenis product market fit yang ada, nomor 2 apakah project ini kedepannya bakal sustain, bisa diinvest nggak ke depannya, will it make money atau money-nya cuma sekedar ngabisin runway doang. Karena some hackathon projects
ngabisin runway, menang grand 5.000 dan goodbye gitu kan. Dan that's where contoh Liz, Solana, Base juga come in buat bantu teman-teman refine idea kalian tadi Steven bilang gitu kan. Karena sometimes it's not about the hype, it's about how kita juga refine ideas yang teman-teman build dari project-project hackathon maupun ideation kayak gitu. Udah. Nice. Ada yang mau ditambahin? Sebenarnya kok nambahin dikit aja. Jadi kalau ngomongin apa namanya bear market itu kan sebenarnya lebih ke token price ya kan. Nah, memang dulu tuh hype banget ya. Semua project harus bikin token semuanya gitu kan. Terus listing, nggak mau tahu pokoknya jualan token. Tapi sebenarnya ya balik lagi fundamentalnya ada nggak gitu. Malah list kalau kalian dari awal langsung gue mau bikin token, langsung kita cerca buat apa kalian bikin token ya. Kalau tujuan token itu buat fundraising ya kita mikir lagi gitu. Apakah nanti kalau proyeknya gagal dikit kalian malah rakpul gitu. Udah langsung kabur aja dengan uangnya gitu. Nah kita sangat-sangat anti sebenarnya untuk proyek yang nggak perlu bikin token, keluarin token. Jadi ya itu tambahan sih sedikit. Sama kalau ngelihat bear market ya sebenarnya tergantung kalau proyeknya mengandalkan cash reserve dari token price dan token price-nya drop ya pasti ke impact. Tapi kalau enggak ya enggak sebenarnya. Oke, setuju. Karena kalau kita cetak token itu responsibility-nya sebenarnya cukup besar ya untuk bisa memaintain. Kita mesti maintain liquidity-nya, mungkin kita pakai tambahan cost lagi untuk market making. Itu sebenarnya lumayan tricky. Oke, ini pertanyaan pamungkas nih sebenarnya nih supaya bisa didengar sama builders-builders di Indonesia. Karena ini nanti juga kita akan rekam, kita akan publish juga di YouTube-nya BlockDev. Nah, dari Base, Solana dan Liz sebenarnya mungkin ya mungkin kalian kan udah punya ekosistem masing-masing ya. Bisa share nggak sebenarnya project seperti apa mungkin yang bisa melengkapi ekosistem kalian itu satu. Ya terlepas dari tren mungkin bisa juga mungkin kalian merasa bahwa oh masih RWA atau DeFi gitu kan. Dan kedua langsung aja sekalian sebenarnya quality apa sih yang mau kalian lihat dari para builders, founders atau the project itu sendiri. Apa sih yang paling kalian merasa itu penting gitu. Oke, boleh sekarang dari Jason lagi. Oke, jadi gue langsung kasih contoh aja ya. Gue kasih contoh ada namanya di Love Cash di Afrika gitu. Orang kalau ditanya Love Cash apa? Supply chain. Nah orang langsung pikir, oh ini mah cuma tracking, pakai blockchain dan sebagainya biasa kan. Sebenarnya it's much more than that. Klien mereka adalah PepsiCo, Pepsi dan Coca-Cola. Jadi mereka bantu Pepsi, Coca-Cola tracking semua supply chain dari produksi sampai retailer. Abis itu mereka pelajarin, mereka kasih jalur supply chain yang lebih efisien dan mereka dapat making money out of that. Nah jadi can you see the difference here? Maksudnya kalau hackathon project, I'm using supply chain, tracking aja semua, terus apa bisnis model kalian gitu? Nggak ada. Tapi kalau sampai mereka udah mikirin sampai profitability dan sebagainya. Jadi kalau ngomongin apa sih sebenarnya use case unggulan, kita memang nggak ada yang unggulannya ya, apakah DeFi atau apa. Kita selalu berbalik yang pasti solve a real world problem dan juga yang pasti profitable road to profitable startup ya kan. Nah sama kalau startup founder quality apa nih kira-kira yang pasti banyak banget yang bisa dibilang yang pasti ada persistent, terus memang punya founder mindset dan bisa fleksibel. Abis namanya startup kan pasti naik turun, terus kayak bisa navigate along the way, the journey dan sebagainya, dan juga bisa pivoting, hiring, firing dan sebagainya. Itulah kurang lebih quality yang kita cari. Jadi bukan cuma developer yang bisa ngebikin innovative solutions, tapi bisa navigate along the way sampai mencapai mimpi kita yaitu unicorn di Indonesia. Gitu. Nice, jadi quality-nya benar-benar kayak entrepreneur juga ya semuanya ya. Oke, perseverance ya, and agility. Oke, boleh dari Vivian next ya. Nah, kalau misalkan dari base sendiri, I think reiterating what Jason has said kok, itu kurang lebih mirip. I think semua chain cari builder yang kayak gitu sih kok. Yang pastinya kita pengennya nomor satu buildersnya
is able tuh kalau kata Steven bisa dari lahir bayinya nanti mau keluar rumah juga ya udah gitu. Sebenarnya sama sih karena kayak at the end of the day kalau aku biasanya bisa bagi hackathonnya base juga, hackathonnya base tuh banyak banget fase-fasenya kok. Jadi ada hackathon yang buat ideation, ada hackathon yang buat MVP, ada hackathon yang nggak boleh projects udah harus ready buat invest. Karena our life cycle buat builder adalah mereka ideation dulu, ideation becomes MVP, MVP becomes project, projectnya becomes a business, bisnisnya yang soon ready buat investment kayak yang tadi Jason bilang. Karena at the end of the day kita pastinya pengen untuk builder-builder yang ada di chain kita itu nomor satu untuk mereka bisa stand alone juga gitu kan, at their own 2 feet gitu kan. Dan kedua pasti kita pengen builders kita itu yang beneran kasih balik ke ekosistem yang kita punya gitu kan. Misalkan kalau di ekosistem sekarang kalau di base banyak banget DeFi, still menurut aku di base DeFi still king. Lately juga payment is a big thing as well. RWA di base mulai banyak gitu ya. Biasanya kalau different chains juga have their own sort of like builders ya, kayak beda-beda gitu. Tapi kalau di base usually RWA, DeFi and payments is a big thing kayak gitu. Dan of course balik to feedback to our mission tadi, di mana kita pengen nge-bring 1 billion people on chain. Sebenarnya itu sih sebenarnya the main idea kayak gitu. Karena itu ada base apps ya. Betul, makanya ada base app. Oke, nice. Oke, terakhir. Bro Steve boleh tambahkan? Kalau misalnya dari Solana atau dari Super Team untuk jawab pertanyaan nomor 1, project apa sih yang sedang narasi untuk kedepannya? Dari Solana sendiri tidak pernah ada, of course kayak ada narasi ya sendiri. Solana itu all about PayFi, karena endgame-nya itu akan retail dan consumers, makanya kayak itu kita PayFi. Jadi kayak blockchain handheld for everyone, mungkin kurang lebih sama kayak base app, tapi kita lebih fokus ke PayFi aja. Nah, kalau misalnya dari setiap super team regional sendiri, kita semua punya strong point-nya sendiri. Let's talk about Indonesia. Indonesia kita very strong in RWA in DePIN. DePIN yang tidak pernah di-touch sama project lain gitu. Makanya untuk kedepannya project-project di Indonesia itu mungkin bisa kayak yang tadi Jason bilang, sorry bukan project, maksudnya kayak consumer atau retail di Indonesia itu mungkin bisa menggunakan blockchain atau Web3 seamless tanpa perlu tahu kalau misalnya backend-nya itu ternyata Web3. Jadi kurang lebih seperti itu. Simple, kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita mau compete di global, yes global market is very huge market. Tapi kita nggak pernah ngelihat apa yang kita punya. Which is kayak Indonesia market itu we have 280 million people. We tap into 10% of or 20% of them, we dominate the market already. Right? Dan kita dengan dominate market di locally atau regionally, kita juga bisa dominate market globally. Dengan cara apa? Ada yang namanya white label atau bisa diimplement di region lain juga. Tidak perlu founders atau project tersebut yang expand ke global, tapi bisa produknya itu dipakai di global. Simple example kayak Circula yang dapat investment dari Native Capital sama Animoca. Dia bikin blood bank distribution on chain. Itu projectnya dibutuhkan sekali di Afrika dan sudah dikeker untuk di whitelisted di sana. Of course dia tidak mungkin tahu gimana market di sana, tidak mungkin tahu kondisi healthcare di sana, tapi dia bisa whitelisted dan itu bisa dipakai juga di sana. Which is itu adalah big huge win and big achievement juga. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi Solana tidak ada narasi tersendiri kecuali PayFi, tapi kalau misalnya dari Super Team Indonesia sendiri untuk cover bear market atau untuk supaya mereka bisa sustainable, kita lebih fokus ke RWA atau DePIN project. Seperti itu, of course kayak DeFi related itu included juga, tapi kalau misalnya PayFi, of course kita kepentok regulasi, tidak bisa terlalu jauh, tapi kalau misalnya mau prepare juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Dan narasi-narasi lainnya kayak gaming, itu mungkin dari setiap kota-kota lain, kayak Jogja, gamingnya itu sangat kuat sekali. Jadi kayak tergantung setiap narasi mereka mau bikin apa, percayalah pada diri kalian sendiri kalau misalnya kalian pede dan kalian tahu kalian sanggup bikin produk tersebut. Even kayak ada satu orang dari tim kita juga,
dia bikin security product yang itu sebenarnya dibutuhkan sekali sama BI dan OJK untuk AML dan untuk tracking money juga, untuk flagging segala macam, untuk recovery, mungkin belum recovery tapi untuk money flow segala macam. Itu yang sangat dibutuhkan dan mungkin kalian tahu Zack XBT segala macam, kita punya satu di Indonesia sebenarnya, tapi memang nggak mau keluar aja, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, builder seperti apa sih yang kita cari? Satu sebenarnya, committed, have grit, and very hungry for education and change. Gitu. Kita makanya kayak Super Team, Solana, SS Sombong, kita bukannya tidak mau reach out kalian, tapi kita cari yang orang yang benar-benar mencari kita. Karena orang yang cari kita, berarti mereka ada tujuan untuk berubah hidupnya sendiri. Percuma kayak kita maksa, ayo dong bikin, mereka nggak punya komitmen itu. Karena to become a founder, to become a builder, itu tidak gampang. Ada saatnya mereka harus take action, di mana actionnya itu either kayak ship or die. Kalau misalnya mereka take actionnya either ship or die. Dan untuk take action itu mereka juga harus committed gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau lanjutin, makanya banyak banget project dari Indonesia yang fail at the beginning atau even kayak not even trying mereka udah fail gitu. Dan ya fun fact juga kayak banyak hackathon winner dari Indonesia yang mereka tidak melanjutkan projectnya. Of course mereka hackathon hunters atau bounty hunters atau grants hunter atau apapun itu once twice okay, tapi lebih dari itu sebenarnya questionable. Kenapa lu nggak mau bikin projectnya aja? You have all the capability to win, you have all the capability to continue your project, but you don't want to do it, ya kan? Makanya kayak kita benar-benar fokus ke builder kita yang benar-benar committed, cuma nomor 1, committed aja, dan itu kita akan full support. And it is proven from our metrics as well. Dari 72 project, 33 mereka semua nggak ada yang menang. Sorry, ada yang menang cuma 1 dan 1 lagi kemarin baru honorable mention. Dan semuanya dan 33 itu continue, maksudnya 33-nya mungkin 31-nya nggak menang atau nggak ada honorable mention sama sekali. Mereka still continue building, mereka keep building dan mereka making money. In total mereka dapat $2 juta, and which is itu concrete proof kalau misalnya mereka benar-benar sukses in everything what they're doing and we are doing the right thing. That's it. Thank you. Nice. Jadi teman-teman di sini semua mungkin ada yang sudah building, ada yang masih kepikiran nih, kayaknya ide ini bagus nih. Konfirmasi ya sama Bro Steve, kalau misalkan belum ada yang punya team member, bisa juga ya tetap dapat support dari Solana, nanti dari komunitas Solana juga bisa dibantu untuk dicari membernya juga ya. Iya, kurang lebih. Oke, sip. Jadi ya, di sini kesempatannya bagus banget guys, semua representatif dari global chain yang memang serius di Indonesia ini berkumpul sini, jadi kalian bisa reaching out after this ke masing-masing panelis juga dan juga timnya. Jadi nanti juga untuk kalau misalkan ada yang mau untuk start building ataupun belum baru mau belajar tentang untuk menjadi developer, itu juga dari Block Dev kita punya program-program yang kemarin kita baru selesai namanya kelas rutin. Jadi keep tune juga guys dari informasi kita semuanya. Follow kita aja semua di sosial media. Tadi udah di-share juga di QR-nya. Don't be shy to reach us gitu aja sih. Oke, thank you semuanya. Boleh dikembaliin ke MC? Oh iya, oke. Ternyata kita masih ada Q&A guys. Oke, boleh untuk teman-teman yang udah ada ide-ide atau pertanyaan, boleh silakan. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rohim, Sabnur Rohim. Saya kebetulan saya bukan developer, bukan apa, saya akademisi ya, calon dosen. Saya ingin bertanya, tadi kan sangat mantap tadi penjelasan tadi ya, yang part speaker tadi. Saya bertanya aja sih, bagaimana yang disampaikan tadi yang speaker tadi itu bisa dikolaborasikan ke dunia akademik agar saya sebagai dosen bisa mampu mengaplikasikan secara nyata di kelas gitu, bukan hanya teori, mungkin ada praktikum, bukan sekedar menjadi inspirasi. Di tengah besarnya perkembangan Web3 atau dan blockchain ya,
model kolaborasi paling realistis, apa yang dapat menjembatani kecepatan industri dan dinamika dunia akademis yang lebih lambat. Karena begini, karena saya kan melihat beberapa kan di dunia akademis ya, terutama di IT ya, itu beberapa ketika mahasiswa itu sudah lulus dia nganggur gitu, jadi tidak paham dengan industri. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rohim. Mau ditanya ke siapa? Dua aja kayaknya, dua. Siapa? Sama, oke, boleh dari Pak Felix dulu. Oke. Oke, thank you for the question. No worries. Jadi kalau dari Indodax sebagai exchange gitu ya, yang bisa kita kolaborasikan adalah dari layer paling bawah, yaitu sebagai user. Itu kita forget about the builders dulu ya, karena itu another level gitu ya. Kalau bagi kami, responsibility kami adalah untuk mengedukasi bagaimana situasi terkait dengan kripto ataupun Web3 itu sendiri. Dan yang dilakukan oleh Indodax adalah kami berkolaborasi dengan banyak universitas. Kita mungkin setiap bulan pasti ada edukasi ke universitas. Mulai dari apa itu kripto, apa itu cold wallet, sesimpel semua terms yang kita gunakan di dalam Web3 kita jelaskan. Supaya apa? Supaya mereka aware terlebih dahulu terkait dengan industrinya, terkait dengan produknya. Baru nanti another level jika mereka punya minat ataupun punya interest lebih, itu kan masuk ke menjadi builders juga gitu. Jadi responsibility kami adalah membangun dari layer paling bawah sebagai users untuk meningkatkan pengetahuannya terlebih dahulu, literasinya. Dan itu responsibility kami bukan hanya untuk melisting produk, tapi juga bagaimana mereka tahu bahwa produk-produk ini sebenarnya punya fundamental sama kayak saham. Bisa dilihat dari tokenomics-nya, bisa dilihat mereka ngerjain apa sih sebenarnya. Nah itu yang pengen kami edukasikan supaya mereka nggak hanya menggunakan platform kami untuk jual beli aja, untuk gambling quote unquote. Nah kami tidak mau seperti itu. Yang makanya kami melakukan banyak audiensi ke universitas-universitas. Mungkin seperti itu. Boleh. Mungkin saya sebenarnya selaku ya institusi pendidikan yang lain gitu. Dan udah pernah ngajar juga di berbagai universitas ya. Jadi di SGU, di UPH dan Atmajaya dan sebagainya udah pernah lah. Jadi kalau saya ngelihat teknologi blockchain gitu, ini sebenarnya sama aja kayak bayangin kita ngomongin coba ngajarin orang tentang teknologi Web 2 pada saat internet belum booming gitu. Gimana ya caranya ya? Nah susah kan ngebayanginnya kan. Dulu bayangin aja dulu mungkin masih pakai DOS, masih pakai command line interface, terus kita suruh orang bayangin aja orang jual beli pakai Tokopedia gitu 8 tahun lagi gitu. Nah itu susah kan dibayangkannya. Nah sekarang tuh bisa dibilang Web3 bukan di tahap itu. Web3 udah ada yang pakai. DeFi itu udah TVL-nya total value lock atau uang yang terkunci di DeFi itu udah $100 juta gitu. Jadi udah way past that gitu. Walaupun sekarang aplikasi yang paling terkenal memang belum seterkenal Tokopedia, kurang lebih seperti itu kan. Nah jadi kalau sebagai praktisi, dosen yang mau nggak mau harus antisipasi ke depan tuh bakal seperti apa gitu. Bukan blockchain doang, tapi mungkin AI, cybersecurity, immersive tech, quantum computer dan sebagainya ya. Itu mungkin satu hal ya tentang teknologi. Kita harus antisipasi ke depan, kita harus ngajarin yang relevan buat mahasiswa atau murid kita. Nah, kalau ngomongin dinamika gitu, dinamika dari perkembangan dunia teknologi sangat cepat dan sebagainya. Ini sekarang udah cepat, nanti bakal sangat cepat lagi gitu. Dan mau nggak mau, maksudnya kita bukan cuma dari sisi individu, tapi dari perusahaan aja udah disuruh adaptasi. Apalagi perusahaan ke tenaga kerja, ya pasti lebih digenjot lagi suruh adaptasi. Dan kita sebagai kalau misalnya pengajar ya juga mau nggak mau kita harus adaptasi kan. Dan ya mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya nanti abis ini tentang kayak ngajar pengajar dan juga ke depannya. Abis kemarin saya baru ke Google Developers Group juga bawain AI Powered Driven Workflow. Kita ngomongin kayak ke depannya jobsnya dari World Economic Forum Future of Jobs Report dan sebagainya, trennya ke depan kayak gimana. Tapi mungkin bisa off topic, bisa off the stage aja ngobrolnya daripada terlalu panjang. Thank you. Nice. Oke. Oh, bentar. Oke. Jadi berharap jawaban tadi bisa berkolaborasi dan connecting ya, karena jujur saya sebagai dosen tidak mau juga kalah sama developer.
nice, thank you semangatnya. Oke, boleh turun dulu bentar, turun dulu. Second questions ya, 1, 2, 3. Oke dah, yang coklat di belakang ya. Oke. Coklat. Di belakang ya. Ini, itu. Nah. Oke, terima kasih Ko Denis. Iya. Saya ingin nanya untuk narasumber yang depan, bebas siapa aja gitu. Mindset apa yang sering menjadi kesalahan itu dari ketika developer dari Web 2 beralih ke Web 3? Mindset apa yang biasa menjadi kesalahan dan jika ingin memulai itu mulainya dari mana dulu nih? Karena saya penasaran tapi belum ini gitu. Mantap. Oke, Pertanyaannya. Oke, mau ditanyakan ke siapa? Bebas aja kok. Dua dulu. Biar nggak bingung. Silakan pilih. Steven sama Ko Jason dulu. Oke. Cek. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongin Web 2 to Web 3, sebenarnya kalau misalnya aku ngomongin Solana ya. Solana kita pakai stack kita pakainya itu Rust, which is kayak sebenarnya Rust itu yang memang diajarkan di Web 2 juga. Tinggal gimana ya caranya mengerti kayak stack SVM, ada Blink, ada Anchor dan segala macam ya memang pembeda dari Web 2 dari Web 3-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya mindsetnya sendiri simple sebenarnya. Kenapa repot? So, YouTube udah banyak, TikTok ada, semua ada. Informasi yang kalian perlu dan yang perlu kalian cari itu ada. AI sekarang banyak, ChatGPT ada. Kenapa harus ribet gitu loh? Makanya kalau sebenarnya jujur ya bukan menghina tapi kayak pertanyaan kayak begini aku sering dapat. Kayak gimana sih caranya mau belajar simple internet? Kita semua dari internet. Aku pun juga belajar tentang Web3 itu semua dari internet. Effort, usaha sendiri. Kalau misalnya memang mau berubah dan kalian mau benar-benar masuk ke Web3, silahkan kalian cari sendiri. Of course kayak kita juga punya wadahnya untuk kalian belajar, bukan tidak ada. Tapi dengan basic apa yang kalian punya juga kalian juga bisa cari sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi bukannya tidak mungkin untuk berubah dan FYI, aku bukanlah orang dari background tech. Jurusan aku adalah perhotelan, aku adalah koki dulunya. Sekarang bisa sampai ke sini gimana? Effort, usaha. Nggak mungkin bisa semuanya di-solve atau dibelajari dalam satu hari. Kalian effort, kalian usaha, kalian bisa kemari. Seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau ngomongin mindset sih menurut gua sama aja ya. Amis ya kalau developer doang gitu ya ujung-ujung yang penting jadi kan. Yang penting ada aplikasi ya bug free dan sebagainya. Nah, kalau ngomongin perbedaan teknis ya cara pikirnya rada beda gara-gara yang tadinya cuma back end ada database ya sekarang jadinya ada smart contract. Nah, smart contract tergantung pakai apa? Solana ya pakai Rust. Kalau Ethereum ecosystem which is 150 blockchain lebih yang support EVM atau Ethereum Virtual Machine yaitu udah pasti pakai Solidity. Tinggal dipelajarin Solidity-nya, nulis kodenya, tapi perbedaannya kalau kita nulis smart contract adalah kita benar-benar harus memikirkan namanya gas optimization dan juga security-nya. Kenapa? Gara-gara kalau kita ngomongin bikin DeFi app yang ada $1 juta, berarti ada satu bug dikit, $1 juta itu angus gitu. Kurang lebih gitu aja sih. Simple, ya kurang lebih gitu. Thank you. Oke, nice. Sudah menjawab kah? Mungkin nambahin sedikit jawabannya. Oh iya, boleh. Mungkin dari praktikal ya. Kalau kesalahan yang mungkin sering terjadi oleh orang yang developer Web3 dan tidak dilakukan di Web2 itu adalah mereka lupa terkait dengan current culture atau current behavior-nya gitu. Jadi kita kan bicara sophisticated lah ya. Web3 itu sophisticated dengan teknologi yang teman-teman udah di depan ini udah lebih paham gitu ya. Sophisticated tapi lupa daratannya. Indonesia itu seperti apa culture-nya? Indonesia itu seperti apa kebutuhannya? Nah, itu yang harus dibumikan gitu. Jadi Web3 builders harus aware juga teknologinya emang sophisticated, sangat-sangat keren gitu ya. Sangat-sangat sulit ataupun sangat complicated. Tapi jangan lupa bahwa kekomplikasian teknologi itu jangan sampai merumitkan solusi yang akan dipakai di tanah gitu lah ya istilahnya. Jadi kita bumikan lagi teknologi yang hype dan tinggi itu
untuk bisa lebih berguna ke dataran untuk yang di use case real gitu ya. Gitu aja sih. Mantap, nice. Karena Indonesia punya uniqueness sendiri ya. Correct. Oke, nice. Oke, guys, third question, 1, 2, 3. Oke, di sini dulu deh. Gantian, silakan. Ini, Mas. Ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan. Aku mau tanya buat Mas Felix mungkin. Aku mau nanya terkait use case apa sih yang bisa mass adoption gitu buat di Indo ini. Karena marketnya kan juga masih, menurutku masih nggak terlalu sebesar itu. Tapi kira-kira use case apa yang menurut Mas Felix nih paling realistis lah buat di Indo ini gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Disclaimer ini observasi pribadi lah ya. Jadi mungkin rekan-rekan builder bisa mengobserv lebih dalam lagi. Balik lagi, kita lihat Web2 itu industrinya lagi mengalami masalah apa sih gitu. Yang paling dekat dengan saya adalah misalnya ini langsung eksplisit aja, ekspor impor. Coba kalian bayangkan ekspor impor itu prosesnya seperti apa? Apa kelebihan dari blockchain yang bisa mengeliminate problem-problem yang ada di industri tersebut? Gua nggak harus mention specifically teknologinya. Coba kalian bayangkan seberapa rumit ekspor impor itu dan bagaimana blockchain itu memiliki USP dan bisa membantu men-solve problems dari ekspor impor. Karena kalau kita lihat industri Web2 ataupun yang tadi ya secara tradisional itu heavily di ekspor impor juga gitu ya. Nah, dengan teknologi yang sudah ada, dengan gambaran bisnis yang sudah mature, harusnya Web3 bisa memberikan banyak color lah di sana. Dan mungkin para builders bisa lebih menarik gitu ya. Oke, Web3 teknologi ini, oke kita bumikan lagi nih. Web2 sekarang kondisinya gimana sih? Apakah possible, apakah feasible untuk bisa membangun suatu teknologi on top of this mature industry gitu ya. Jadi selalu berpikirnya kalau yang udah mature, gimana kita memberikan innovation dan added value. Dan itu pasti akan selalu ada solusinya. Dan salah satu contoh tadi use case adalah ekspor impor. Mungkin itu dari saya. Spill ya, sedikit spill. Oke. Mungkin dari yang lain mau ditambah dari Vivian mungkin untuk use case nih ya. Iya. Mungkin aku namain dikit aja sih Kak. Sebenarnya menurut aku nggak setuju kalau kamu bilang Indonesia kecil. We are number 3 in the world for adoption actually for crypto. So menurut aku salah satu kenapa alasan Base, Solana, List juga ada di sini karena kita tahu ini salah satu market yang besar banget justru bukan kecil kayak gitu. Masalah use case dan lain-lain ya kalau menurut aku there are a lot of things yang harusnya di Web 2 gak terlalu solve, we can solve with Web 3. Sebenarnya itu cara paling gampang untuk idea brainstorming sebenarnya. One of the things yang biasanya builder cari itu gak sesuatu yang biasanya langsung benar-benar dari awal kita bikin, cuman biasanya idenya di recycle. Misalkan sudah ada tapi ternyata tidak efisien. Efisiensinya 20%. How do we make it 50%? How do we make it 70%? Misal paling gampang sekarang payment deh in real life ya, kita bayar ternyata ada beberapa platform yang misalkan mahal nih kalau misalkan pakai platform tersebut, then why don't we make a platform yang lebih gampang gitu kan? Bukankah blockchain memang dari awalnya untuk bantu hal-hal seperti itu kan gitu, akses sebenarnya. So one of the use cases tanpa harus brainstorming benar-benar dari scratch adalah look at Web 2, look at what works and what doesn't. Yang what doesn't work, how do we solve it with blockchain? Kayak gitu sih salah satunya. Okay, nice, thank you. Udah menjawab mungkin pertanyaannya ya? Gue tambahin satu biar nggak bias jawabannya kayak cuma ekspor impor gitu. Gue takutnya jadi dikira buzzer. Nah jadi another case gitu ya. Kita lihat banyak isu kalau kalian baca news kayak misalnya ijazah. Isunya kok ijazah bisa dipakai atau ini ijazahnya palsu nih gitu ya. Ijazahnya siapa nih? Nah, unknown lah ya gitu. Kayak topiknya tuh ke ijazahnya palsu kok sulit banget dibuktikan gitu. Kelebihan blockchain apa gitu? Apa yang bisa dibantu nih di blockchain? Hal simple yang keributannya segede itu aja sebenarnya blockchain bisa membantu sangat-sangat gampang gitu loh. Nah mungkin itu another case biar gue nggak buzzer terhadap satu industri ya.
Jadi untuk masalah ijazah sebenarnya dari Block Dev kita pernah dengar juga partner-partner universitas ya, udah mulai mengembangkan sistem pencetakan ijazah mereka menggunakan blockchain. Cuma mungkin nggak akan di-share dengan publik bahwa itu udah terjadi di belakang aja gitu. Gitu. Oke, sekian pertanyaan kita tadi udah 3 slot. Thank you banget lagi again untuk para panelis yang luar biasa ini. Boleh tepuk tangan semuanya.